Ya, mitra yang terhormat, selanjutnya kita akan memperagakan langkah-langkah untuk melakukan pencucian helm. Yang pertama adalah menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mencuci helm, yaitu dengan menuang atau mencampur cairan-cairan yang akan kita butuhkan. Nah, kita saksikan di sini, disaksikan langsung. Sebagai contoh, misalnya sabun cair. Ya. Sabun cair ini kita sediakan dahulu. Ini masih kental, artinya harus dicampur dengan air. Kita akan buka dengan perbandingan 1:2 atau 1:3 juga nggak masalah. Kita tuang demikian, kita kasihkan air secukupnya. Kita cocok. Ini siapin ini. Ini salah penempatan ya. Ini sabun cair kita siapin. Yang berikutnya sebelumnya kita perkenalkan dulu, ada 6 jenis cairan yang kita pakai untuk melakukan pengerjaan cuci helm ini. Yang pertama adalah sabun cair. Ini kalau habis bisa diganti dengan sabun bubuk seperti Rinso, Sokli dan sebagainya, atau sabun cair Rinso. Yang keduanya adalah glass cleaner, ini untuk pembersih kaca helm. Ini bisa diganti dengan celing pembersih kaca, itu banyak dijual di pasaran ya, di minimarket ataupun di warung-warung. Yang ketiga adalah alkali atau noda berat. Ini gunanya untuk membersihkan bagian dalam helm yang mana tidak mau bersih dengan sabun cair biasa, karena kotorannya sudah terlalu padat ya. Jadi harus menggunakan alkali. Ini banyak kita cari di toko kimia laundry. Yang berikutnya adalah body shampoo. Ini gunanya untuk membersihkan bagian luar helm supaya tidak buruk atau catnya tidak rusak. Yang berikutnya adalah parfum helm. Ini bisa diganti dengan parfum biasa yang banyak dijual di pinggir jalan atau di toko-toko. Yang berikutnya adalah softener molto. Ini untuk melembutkan bagian-bagian dalam helm dan juga untuk memberikan aroma yang wangi ya pada helm tersebut. Nah, bahan-bahan ini ada sebagian bahan yang harus kita campur dengan air karena kondisinya masih kental. Sebagai contoh, sabun cair dan sampo body shampoo akan kita campurkan dengan air. Ini hampir sama warnanya dengan sabun cair, kurang lebih sekian. Kita tambahkan air, kita kocok ya, kita siapkan di sini. Berikutnya yang kita campur adalah softener molto. Ini juga kental. Ini perbandingannya 1:2 atau 1:3. Nah, sedangkan glass cleaner, alkali dan parfum itu tidak perlu dicampur dengan air ya. Nah, parfum kita tempatkan di dalam spray. Nah, spray ini sudah kita siapkan dalam satu paket ya, jadi bapak ibu semua nggak perlu harus beli spray lagi. Ini tahap penyiapan ya, penyiapan bahan-bahan dan perlengkapan. Nah, perlengkapan di sini apa saja? Yang pertama adalah sikat. Ini
kita menggunakan sikat dengan bulu yang halus. Kenapa? Supaya tidak merusak bagian dalam helm. Dan ini biasa dijual di minimarket ya, banyak namanya bagus, atau bisa diganti dengan sikat-sikat yang lain. Tapi kita lihat dulu bulunya ya, cukup halus. Berikutnya adalah sikat gigi. Apa saja ya, ini gunanya untuk menyikat bagian celah-celah helm yang sulit dijangkau menggunakan sikat biasa. Berikutnya adalah spons busa untuk mencuci bagian luar helm dan juga bisa bagian dalam. Berikutnya kompon. Ini kompon banyak dijual di toko material. Kompon halus warnanya putih ya. Ini gunanya untuk membersihkan atau menghilangkan baret-baret kecil yang ada di batok helm. Nah, misalnya contoh baret-baret kecil demikian bisa dihilangkan dengan kompon. Ini adalah pelayanan ya, pelayanan ke konsumen supaya konsumen lebih puas, helmnya yang tadi agak baret-baret menjadi hilang. Tapi kalau baretnya sudah terlalu dalam, nah ini tidak bisa menggunakan kompon ini. Berikutnya polis silikon. Ini setelah akhir selesai, nah, gunanya untuk mengkilapkan supaya hasilnya sempurna. Nah, baiklah, untuk peragaan pencucian ini oleh tim kita, Bapak Mul yang akan mempraktekkan cara mencuci helm. Nah, Pak Mul, sambil kita terangkan. Nah, tahap pertama adalah mengkompon bagian luar ya. Sebelum kita cuci, kita kompon dahulu, kita lihat yang baret-baret. Cara menggunakan majun ya atau lap di kompon ini dengan diputar sampai betul-betul baret-baretnya ini pun hilang. Dan ini juga bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang sudah melekat ya. Misalnya ada debu ataupun bekas kotoran tanah yang nempel di helm yang susah hilangkan, ini bisa hilang dengan menggunakan kompon ini. Kompon ini sebaiknya di awal ya, dan bisa juga dikerjakan di akhir. Artinya setelah dicuci bersih, sudah dikeringkan, bisa dengan pengomponan. Jadi kalau mau dari awal pun nggak masalah. Jadi sebelum kita cuci, kita kompon dahulu bagian-bagian yang kelihatan ada baretnya. Oke, kita anggap sudah ya komponnya. Mengkompon ini. Tahap berikutnya adalah membasahi ya, menyiram ya, bisa menggunakan keran air, bisa juga menggunakan gayung ya. Intinya adalah membasahi bagian luar daripada helm, batok helm. Oke, sudah basahi. Nah, setelah basah, maka berikutnya adalah mencuci ya bagian luar helm menggunakan cairan body shampoo. Ini kita tuangkan ke komponnya. Spon kita cuci bagian-bagian sampai betul-betul bersih. Kompon ini sampo body ini yang biasa digunakan untuk mencuci kendaraan bermotor. Jadi supaya cat pada bagian luar helm ini tidak cepat buruk karena pH-nya untuk sampo body ini cukup rendah. Kita akan berusaha.
bagian-bagian kacanya juga kalian dicuci. Bagian celah-celah di helm pun harus kita perhatikan ya. Biasanya debu-debu itu bersarang ya pada celah-celah helm ini. Nah, tingkat kebersihan daripada helm pencucian ini tergantung ketelatenan daripada operatornya. Kalau operatornya kurang telaten, ya hasilnya pun kurang memuaskan. Harus betul-betul teliti untuk bagian celah-celahnya. Nah, sekarang pencucian sudah selesai, bagian luar kita siram ya, kita bilas menggunakan air. Semuanya nggak perlu dicuci. Itu kita masuk tahap berikutnya, mencuci bagian dalam. Langsung dibasahin bagian dalamnya aja. Nggak perlu dibuka kan? Dan bagian dalam ini tidak harus dibuka-buka. Artinya komponen-komponen dalamnya bagi para Bapak Ibu yang tidak paham tentang serutuk helm nggak perlu harus dibuka. Jadi apa adanya langsung kita basahin. Langsung kita cuci menggunakan sabun cair ya, dengan sikat yang sudah kita siapkan. Ini bisa kita tuang atau langsung ke bahan-bahan ini pun bisa dimasukkan ke dalam spray ya, untuk memudahkan Bapak Ibu. Kalau ada spray bisa digunakan menggunakan spray atau menggunakan wadah yang bisa dicelup-celup. Ini kita sikat, kita bersihkan sampai betul-betul bersih. Bagian-bagian dalamnya nggak bisa dijangkau oleh sikat yang besar. Bapak Ibu bisa menggunakan sikat gigi untuk celah-celahnya. Biasanya sering bagian kotor adalah bagian pinggir. Ini karena kena debu dan kena basah ya oleh keringat kita. Kita sering perhatikan di bagian pinggir-pinggirnya. Dan air pada bak cuci ini sebaiknya jangan dibuang dulu. Gunanya untuk merendam nantinya supaya kotoran yang sudah masuk ke dalam busa-busa helm ini bisa terangkat dengan perendaman itu. Cekat. Ini kasih itu. Nah, caranya. Nah, ini bagian-bagian yang sulit dijangkau oleh sikat yang besar. Bapak Ibu bisa menggunakan sikat gigi untuk celah-celah yang bagian dalamnya. Ini dilakukan sampai betul-betul bersih, dan tingkat kekotoran helm ini berbeda-beda ya. Artinya ada yang benar-benar sudah kotor sekali ya. Ada yang belum terlalu kotor sekali ya. Ini sebagai contoh helm yang belum terlalu kotor ya, untuk peragaan ini. Nah, setelah cucian sampai betul-betul bersih ya, kita bilas dan kita lihat hasilnya bagaimana. Kalau ada yang kurang bersih, kita ulang lagi pencuciannya sampai betul-betul hasil yang dicapai adalah mendekatin baru. Artinya warnanya mendekati ke semula. Yang tadinya warnanya abu-abu betul-betul ke abu-abu. Yang tadinya warnanya putih mendekatin ke warna putih. Artinya kotoran yang melekat sudah hilang. Nah, untuk kotoran yang susah hilang dengan sabun cair, kita menggunakan bahan yang namanya
alkali. Alkali ini. Alkali ini cukup dicelupkan menggunakan sikat gigi saja. Begini. Langsung digosokkan ke bagian, sebagai contoh misalnya bagian sini yang sering kotornya susah, langsung kita gosokkan saja ya. Menggunakan alkali. Cairan ini cukup keras ya, jadi sekali 2 kali gosok kayak begini, maka kotoran yang melekat di bahan biasanya akan langsung rontok. Ini airnya masih ada, kita bisa menggunakan perendaman. Betul, harus kita bilah, jangan sampai masih ada sabun yang di dalam helm itu. Setelah kita pastikan bagian dalamnya betul-betul bersih, hasilnya warnanya bisa perlihatkan ke Bapak Ibu ya. Ini sebagai contoh saja. Jadi hasilnya ini tergantung daripada operator masing-masing. Artinya semakin telaten cara pembersihannya, maka hasilnya pun akan semakin sempurna. Baik ya, ini contohnya, ini sudah selesai, kita cuci dalamnya, ya, kita bilas sudah selesai, kita buang airnya, kita buka ini. Air bisa kita buang. Nah, tahap berikutnya adalah menggunakan softener molto. Ini bisa disemprot ya, atau bisa juga direndam seperti kita cara mencuci baju ya, direndam ataupun disemprotkan ke dalam busa atau bahan di dalam helm itu. Nah, kita contohkan di sini, kita ciprat-cipratkan saja, nggak masalah. Ini gunanya adalah untuk melembutkan ya, bahan-bahan dalam helm dan juga memberikan aroma yang wangi. Bapak Ibu, kalau jumlah pencuciannya banyak, bisa disemprot atau direndam ya, masukkan ke dalam satu ember dengan softenernya, direndam semua helmnya. Nah, berikutnya adalah pentirisan ya. Cara sederhana pentirisan menggunakan kanebo yang telah kita siapkan dalam satu paket. Tapi kalau Bapak Ibu punya mesin vakum yang bisa menyedot air dan debu ya, Ibu bisa menggunakan mesin vakum tersebut ya. Artinya setelah kita cuci, nah maka bagian dalamnya yang mengandung air kita langsung sedot menggunakan mesin vakum, itu lebih cepat pengerjaannya. Tapi kalau tidak ada mesin vakum, maka menggunakan kanebo pun sudah cukup. Artinya ini adalah pra pengeringan, bukan pengeringan bukan pengeringan final, tapi pra pengeringan untuk menghilangkan air yang ada di dalam busa helm tersebut. Gunanya buat apa? Supaya saat pengeringan di dalam mesin pengering, waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama. Kalau tidak menggunakan kanebo, tidak pra pengeringan gini, waktu pengeringan bisa 1 jam lebih. Tapi kalau demikian, kita tiriskan betul-betul tiris sampai kita peres, tidak ada. Nah, ini masih ada yang netes, artinya masih belum sempurna, belum maksimal pentirisan. Kita terus ditirisin kanebo, lalu diperes airnya, dikepel-kepel lagi, diperes lagi sampai betul-betul tidak ada air atau hanya lembab-lembab saja.
kita cek semua bagian-bagiannya, ada yang masih kotor enggak di kaca-kacanya. Kita perhatikan juga. Nah, sekarang petirisan sudah selesai. Tahap berikutnya adalah masuk ke dalam mesin pengering, ya.